Jangan bicara menggunakan perkataan ini kalau kamu nggak mau dimarahi bos kamu untuk kamu TKI di Malaysia. Halo Indonesia Malaysia, korang tahu tak? Ini ialah perkataan yang kamu harus berhati-hati kalau mau berbicara kepada bos kamu ataupun orang-orang di Malaysia. Perkataan itu ialah aku dan saya. Dua perkataan ini memiliki sama-sama makna yaitu saya, kita kan. Tetapi dia mempunyai kesan yang berbeda. Terutamanya aku ini lebih cocok kalau kita bicara kepada orang yang seumuran dengan kita, sebaya, ataupun orang-orang yang lebih muda daripada kita. Tapi kalau saya ini, dia untuk general umum, sesuai juga untuk berbicara di tempat yang formal, sesuai untuk bicara kepada bos-bos kamu, khususnya kamu TKI di Malaysia. Nggak mungkin kamu bicara kepada bos kamu dengan kata yang kasar. Contoh aku kan lebih kasar ya, jadi kamu menghormati bos kamu menggunakan kata saya. Kata saya juga bagus untuk bicara kepada orang yang lebih tua daripada kita. Jadi kita kesannya itu baik, bagus, sopan dan santun. Tapi kalau kamu menggunakan kata-kata aku bicara, jadi orang-orang Malaysia tuh mikirnya, wah ternyata, wah budak nih kasar lah, tak erti macam mana sopan santun, adab dalam berbicara, macam mana dia membawakan diri dia berbicara kepada ataupun bersema-sema kepada orang yang lebih tua, kepada bos dan orang-orang yang tak kenal. Jadi saran saya kalau kalian yang kerja ke Malaysia ataupun jalan-jalan ke Malaysia, kan kita nggak tahu, kita nggak kenal siapa mereka. Kalau kamu jalan-jalan ke KL, kamu jumpa orang-orang, kamu bertanya ataupun membeli barang di toko-toko ataupun di kedai-kedai, kamu lebih bagus menggunakan kata-kata saya daripada aku. Betul. Kalau kamu menggunakan kata-kata aku, jadi kesannya ya Allah, budak nih apa benda cakap aku. Dia tak tahu ke aku ni dah tua, aku ni pacik-pacik, aku dah pacik-pacik, dah tua sangat. Tapi budak ni masih muda lagi tapi dia bercakap aku. Macam tak ada sopan santun lah. Jadi kesan dia macam tu. Begini, Roy kan dulu kerja di kedai runcit. Jadi Roy pernah bersembang dengan customer Roy. Customer Roy ni ialah pacik-pacik yang umur dia dah 70 tahun. Lepas tu sembang-sembang, "Kamu dari mana?" Dia bilang ke saya, "Kamu dari mana?" "Saya dari Indonesia." "Di mananya?" "Di Medan." Lepas tu dia menjelaskan kepada saya, "Pakcik duduk kat mana, cik?" "Saya duduk dekat tepi tu je, dekat tepi surau tu." "Rumah pakcik mana satu?" Kadang-kadang saya limpas itu tapi tak perasan. "Rumah pakcik Rumah pakcik yang warna warna merah tu yang ada banyak-banyak bunga tu." Saya memang suka tanam-tanam bunga, tanam-tanam sayur sebab Eee, saya memang suka sangat sebab nampak cantik rumah kita, lepas tu bila dah masak sayur senang tinggal ambil je, tinggal tuai je. Saya memang suka sangat. Terus terkejut sebab pakcik ini umur dia dah 70 tahun, tapi bila dia bercakap dengan orang Indonesia, terus yang dengan dia tu tak ada hubungan apa-apa, yang tak kenal, orang awam, tapi dia menjelaskan dirinya bersema-sema dengan Roy dan menggunakan kata-kata saya. Roy jadi, wah, orang Malaysia dia punya sopan santun bagus banget dalam berbicara itu. Kemudian ada masa Roy pergi ke kedai nasi lemak, Roy beli, makcik tu kata, "Roy, nak beli lauk apa?" "Aku pilih lauk ini." Lepas tu dia tegur tak di masa yang sama tu lah kan, tapi dia tegur bila dia beli barang dekat kedai Roy, lepas tu dia bagi tahu, "Roy, lain kali kamu jangan menggunakan kata aku kalau berbicara kepada orang yang lebih tua daripada kamu. Lebih bagus kamu bicara menggunakan kata-kata saya. Sebab orang-orang Malaysia ni Roy, kalau kamu bersembang menggunakan kata-kata aku, kesannya pun tidak sopan." Lepas tu, "Ya makcik, minta maaf ya makcik, makasih dah ingatkan Roy."
Sebenarnya sama juga di Indonesia pun kalau kita berbicara menggunakan kata-kata "aku" terdengar lagi kasar daripada menggunakan kata-kata "saya". Tetapi kebudayaan "aku" dan "saya" ini di Indonesia tuh ramai lagi orang berbicara menggunakan kata-kata "aku" daripada kata-kata "saya". Tak kiralah budak-budak kecil ke, budak besar dan dewasa ke, dia selalu menggunakan kata "aku" daripada kata-kata "saya". Yang itulah yang merasakan perbezaan yang ada di Malaysia. Di Malaysia, budak kecil pun kalau orang tanya, dia bercakap saya, dia memperkenalkan dirinya, sembang dengan dia, dia selalu cakap saya. Saya bukan membanding-bandingkan, tapi kalau kalian yang mau kerja ke Malaysia, setidaknya kalian tahulah kalau kalian berbicara kepada orang-orang Malaysia, terutama bos-bos kalian, lebih bagus menggunakan kata-kata saya daripada kata aku. Kalau kamu menggunakan aku terkesan macam kasar, tidak sopan. Tapi kalau kamu berbicara menggunakan kata-kata saya, kamu terlihat lebih berwibawa, sopan santun. Bos kamu pun senang, bos kamu pun bahagia, suka, seronok dengan cara kamu berbicara, menjelaskan diri kamu menggunakan kata-kata saya. Lebih sopan santun. Oke, ini aja penjelasan dari Roy mengenai kata-kata aku dan kata-kata saya. Simpel, tapi ini sangat-sangat berkesan dan bermakna kalau kalian mau mengikuti yang tips yang Roy ini, terutama kalau kamu yang mau bekerja ke Malaysia ataupun yang dah bekerja di Malaysia tapi tak tahu lagi, masih bercampur-campur lagi berbicara menggunakan kata-kata aku dan saya. Hari ini Roy bagi tahu pada korang, better lagi, lebih bagus kalau kamu menggunakan kata-kata saya untuk berbicara kepada orang Malaysia. Terutamanya orang yang lebih tua daripada kamu. Boleh kamu bicara menggunakan kata-kata aku, tapi untuk orang-orang yang kawan-kawan kamu, sebaya kamu. Tapi kalau kamu rasa dia lebih tua, lebih bagus kamu menggunakan kata-kata saya. Terima kasih, jangan lupa di-subscribe, like, comment, dan share. Sebab video ini khusus untuk orang-orang Indonesia yang mau belajar bahasa Malaysia ataupun yang orang Indonesia ini nak kerja ke Malaysia. Jadi tahu tips-tips yang Ray bagi tahu kepada calon-calon TKI yang mau bekerja ke Malaysia dan seluruh TKI yang belum tahu lagi tentang aku dan saya ini begitu penting di Malaysia. Assalamualaikum, selamat hari Merdeka untuk Malaysia yang keberapa ya, saya lupa ya. Itu aja. Terima kasih. Pokoknya yang pasti 31 Agustus 1957 kemerdekaan Malaysia. Bye.